Selamat pagi Bapak Ibu. Kami kelompok 3 akan melakukan praktik supervisi akademik dengan prinsip coaching. Saya Kartika Sidabutar, Ibu Flora Yunita Ginting, Bapak Hulman Sirait, dan Bapak Dedi. Nah, pada praktik kali ini kami akan melakukan praktik supervisi akademik dengan tujuan agar memberikan dampak yang secara langsung pada guru-guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, pada kegiatan ini kami akan bergantian Bapak Ibu untuk melakukan peran kami, baik sebagai coach, sebagai coachee, sebagai supervisor, maupun sebagai observasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Flora. Apa kabar Bu Flora? Selamat pagi Pak Hulman, kabar baik Pak. Senang berjumpa sama Ibu karena mungkin sudah 1 bulan tidak ketemu, maka saya karena ada pelatihan Bu, maka saya ingin berjumpa sama Ibu. Ya, kemudian saya ada 3 di sini Bu tentang rubrik latihan kita, percakapan kita, supervisi. Yang kurang menurut Ibu di bagian yang 3-3 itu yang mana Bu ya? Kalau menurut saya kan Pak, di pertanyaan berbobot Pak. Oh, pertanyaan bobot. Kira-kira yang mana ya Bu ya, yang berbobot? Apakah menggunakan pertanyaan terbuka atau yang tanpa ada kunci, atau yang mengandung kata kunci Bu? Kira yang mana Bu yang mungkin yang kurang? Iya Pak Hulman, begini. Saya kadang kan agak susah untuk mencari apa lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah orang yang saya coaching gitu. Saya bingung ya untuk menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan ide dari coaching itu sendiri gitu Pak. Kadang saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Nah, jadi saya mau untuk supaya itu dibangkitkan lagi kompetensi saya. Bagaimana caranya supaya bisa lagi keluar itu pertanyaan-pertanyaan yang memang mampu mengambil ide atau gagasan-gagasan dari coaching itu sendiri. Oh, berarti masih ada kekurangan, yaitu pertanyaan-pertanyaan menggali yang terbuka, pertanyaan terbuka ya Bu, ataupun ide-ide. Bagaimana kalau kita Bu, langsung saya lihat praktek Ibu sama teman. Apakah ada waktu Ibu? Ada Pak. Iya, boleh Pak, bisa. Oke, kami persilakan Bu. Mungkin Ibu bisa mengambil teman prakteknya Bu. Baiklah Pak, ini kebetulan ada coachingnya Ibu Kartika ya Pak ya. Oke, baiklah. Silakan Bu, Ya, Bu. persilakan Bu. Oke, selamat pagi Bu Kartika. Gimana kabar Ibu pagi ini? Selamat pagi Bu Flora, kabarnya sehat dan baik Bu. Bagaimana dengan Ibu Bu? Sama Bu, puji Tuhan sehat juga. Bu Kartika, kemarin saya dengar kawan saya, Ibu mencari-cari saya ya. Ada apa kerangan Bu? Bu, ini ada masalah yang ingin saya sampaikan dan diskusikan kepada Ibu Flo. Bu ada waktu sekarang? Iya, ada Bu, ada. Ayo Bu, yuk. Di mana kita berbicara Bu. ini? Sekarang aja yuk. Di mana kita Boleh bisa di kantor berbicara? Bu. Oke, yuk. Ayo, mari kita ke kantor guru yuk Bu Kartika. Oke, baiklah Bu Kartika. Bu. Gimana? Kira-kira apa yang mau disampaikan? Yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Flo terkait masalah pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu Flo. Pembelajaran ini yang saya rasa untuk setiap saya lakukan sepertinya kurang maksimal untuk boleh didapatkan oleh peserta didik secara keseluruhan gitu Bu. Jadi saya berpikir kayaknya waktu les saya hanya saya kerjakan les saya, tetapi kepada seluruh siswa itu terkhusus 2 orang, ada siswa saya yang kurang paham atau lancar membaca ini sepertinya saya kurang gitu loh Bu, memberikan perhatian khusus dan memberikan waktu kepada mereka supaya mereka tidak hanya sebagai pendengar, mereka aktif juga gitu loh Bu. Jadi saya rasa waktu saya nggak cukup untuk boleh mengakomodir mereka juga gitu Bu.
Baik, Bu Kartika. Jadi pertemuan kita ini bisa saya tangkap Ibu galau ya terhadap murid-murid Ibu yang masih ada yang belum bisa membaca gitu. Kira-kira apa ya menjadi tujuan dari pertemuan kita ini? Saya harap nanti ketika berdiskusi dengan Ibu Flo, saya boleh menemukan solusi dari masalah saya ataupun dapatnya target pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu memenuhi kebutuhan siswa semua, Bu, gitu. Oke. Jadi siswa saya terlayani semuanya, begitu, Bu. Iya, baik Bu. Di kelas Ibu itu kelas berapa ya Bu ya kalau yang tidak bisa membaca itu? Ini di kelas 79, Bu. Di kelas 79 dan mereka ini saya tanyakan juga ada yang tinggal kelas 2 kali juga waktu SD pernah gitu. Iya ya. Menurut Ibu apalah yang membuat itu ya mereka tidak bisa membaca sehingga di dalam kelas itu ada terjadi apa ya gap gitu, ada yang bisa, ada yang enggak itu. Menurut Ibu apa penyebabnya itu? Sebenarnya kompleks, Bu, ya. Bisa dari bimbingan orang tua di rumah. Kita nggak bisa salahkan sepihak saja pada guru waktu SD. Dan ketika saya berinteraksi dengan siswa itu, ada siswa yang memang yang satu orang yang namanya si Dedi ini nggak bisa mengenal huruf, belum paham mengenal huruf gitu loh, Bu. Jadi masih mengeja dia. Jadi saya agak gimana untuk menyampaikan dia gitu, menyampaikan pembelajaran ini kepada dia, hanya sekedar mendengar saya juga merasa sedih gitu dengan siswa saya ini. Yang satu lagi yang bernama Krisna ini, Bu, sudah bisa untuk mengeja tapi lambat. Tapi kalau untuk pembelajaran normal sepertinya materi mereka nggak dapatkan dengan maksimal, mengikuti dengan maksimal gitu loh, Bu. Jadi saya kewalahan dengan itu, Bu. Oh iya ya, ada Dedi, ada Krisna ya. Kalau menurut Ibu, latar belakang keluarga mereka atau pekerjaan mereka, mereka sering datang terlambat atau gimana, Bu? Apakah ada gitu sesuatu yang biasa dilihat dari kesehariannya? Mana tahu. Ada Iya. juga, Bu, gini, kalau si Dedi ini ada beberapa kali absen lah. Memang kalau saya tanya orang tuanya yang ini memang agak sedikit broken home gitu loh, Bu. Terus jadi orang tuanya ini latar belakangnya juga pekerja di ladang orang gitu, berhari-hari gitu, Ibu. Jadi memang nggak sempat kayaknya mendidiknya si Dedi ini gitu. Jadi kalau saya tanya seperti miris juga gitu loh, Bu. Jadi dia hanya tinggal dengan ibunya saja. Jadi kalau saya tanya, ada nggak waktu Mama Dedi untuk apa membimbing kamu dalam belajar di rumah? Nggak ada, Bu, gitu. Jadi memang waktu pulangnya juga kadang mereka bertemu udah sore, sampai di rumah memang kayaknya kurang bimbingan juga ini dari rumah, Bu. Kasihan, Bu. Itulah ya kan Bu Kartika, banyak sekali memang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya. Tapi mungkin karena kurang perhatian atau apa gitu ya, makanya bisa membuat Dedi atau yang lainnya itu seperti itu. Jadi menurut Ibu Kartika apa ya yang bisa dilakukan untuk supaya yang murid-murid yang belum bisa membaca itu bisa setidaknya lambat laun belajar terus gitu. Menurut Ibu Kartika apa ya yang sudah kira-kira di dalam bayangan Ibu mau Ibu lakukan? Sebenarnya juga saya memikirkan secara pribadi kondisi psikis dari anak ini. Kadang-kadang mereka merasa minder yang dua orang ini, Bu. Ketika pembelajaran mereka terlibat dalam kelompok, mereka pasif dan kadang-kadang ketika saya bagikan kelompok itu ada teman-temannya merasa risih untuk bersama mereka, kayak merasa terbebani gitu loh, Bu. Jadi mulai saya melakukan apa ya, memberi pengertian kepada anak-anak supaya kita memang setiap orang itu berbeda. Semua orang punya keistimewaan. Itu dulu saya pahamkan memang waktu pembelajaran dan memang saya harap ini lambat laun mereka boleh ikut mengerti kondisi dari si Dedi dan si Krisna ini tadi, Bu. Jadi lambat laun memang yang sudah saya lakukan ketika pembelajaran saya secara menyeluruh sudah saya lakukan.
untuk Dedi dan Krisna ini saya panggil dulu ke meja saya gitu. Ketika pembagian kelompok, misalnya nih Ibu, topiknya ketika menceritakan kembali teks fabel. Jadi ini kan memang terlibat dalam kelompok ya Bu ya. Mau nggak mau memang terlibat dalam kelompok. Jadi mereka saya panggil dulu. Jadi kalau secara normal itu mereka kan agak lambat dan kurang paham juga karakter-karakter dan apa peran mereka. Jadi saya lisankan lagi Bu. Saya lisankan lagi, saya ceritakan lagi, memang prosesnya panjang gitu. Minta pengertian dari teman-temannya satu kelompok supaya ketika di dalam kelompok nanti pun mereka merasa diterima gitu, secara psikis dan kondisi mereka gitu. Jadi saya pahamkan dulu, seperti saya dongengkan dulu, saya tanya lagi secara lisan, kira-kira apa yang bisa dibuat gitu. Saya buat nyaman dulu si Krisna sama si Dedi ini gitu. Jadi memang saya manfaatkan waktu diskusi kelompok yang itu, saya panggil mereka dan saya buat pendekatan, mereka lambat laun memang sudah mau gitu, mengikuti pembelajaran dan juga mulai aktif karena pengertian dari teman-temannya. Iya. Dan kadang-kadang juga Bu, kawan-kawannya ini mau juga mengajari jadinya gitu Bu. Jadi mau mengajari, mengingatkan kembali gitu Bu. Itu Wah, sih luar yang biasa ya, luar biasa sekali Bu apa yang sudah Ibu Kartika lakukan. Ibu sudah memunculkan gagasan-gagasan untuk membuat si anak ini bisa untuk membaca atau belajar membaca ya. Bagus itu Bu. Menurut Ibu masih adakah yang bisa lagi dilakukan untuk membantu si anak ini untuk kedepannya? Ini memang harus perlu kolaborasi Bu, dukungan dari Bapak Ibu guru dan juga rencana saya juga menyampaikan dalam forum rapat nanti kepada Bapak pimpinan kepala sekolah supaya memang dibuat ekstra calistung gitu loh Bu. Ya mungkin terdeteksi untuk yang kelas saya si Dedi dan si Krisna, dan mungkin saja dari kelas yang lain itu pasti ada Bu gitu, karena yang saya dengar juga ada kesulitan dari Bapak Ibu gitu, dan saya ingin mengusulkan buat ekstra ini Bu untuk calistung gitu. Dan sebelumnya memang sudah di sekolah yang lama sudah pernah saya lakukan gitu. Jadi memang ada kebutuhan dan tingkat pengetahuan anak-anak ini berbeda Bu gitu. Iya, bagus itu Bu ya, bagus. Itu kapan rencana Ibu untuk melakukan itu Bu? Gagasan itu, kapan rencana Ibu untuk melaksanakannya? Nah, untuk rapat sebenarnya kami besok ada kegiatan rapat di sekolah, Bu. Tapi untuk sebelum rapat itu secara menyeluruh, saya inginlah, Bu, menjumpai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pimpinan hari ini, Bu. Setelah jam pelajaran saya selesai gitu, Bu. Oh, berarti secepatnya ya Bu Kartika ya. Nah, untuk menyampaikan gagasan itu atau supaya gagasan itu terlaksana, tentu kan Ibu harus ada yang mendukung ya, yang menemani. Kira-kira menurut Ibu siapa ya yang bisa membantu Ibu untuk mencapai gagasan itu? Nah, ini Bu Syihotang juga pernah guru PPKN mengeluhkan itu kepada saya, Bu. Jadi sepertinya saya juga mengajak Ibu Hotang juga untuk membantu saya atau mendukung saya dalam pembicaraan ini dan program ataupun rencana kami nanti Bu kepada Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Luar biasa Ibu, berarti sudah ada planning ya untuk menemui kepala sekolah untuk memberikan penyelesaian masalah yang Ibu hadapi. Sebenarnya Ibu sendiri yang menyelesaikan masalah ya. Luar biasa Bu Kartika. Oke lah Bu Kartika, gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya jadi lebih yakin Bu dengan apa yang saya lakukan. Saya sebenarnya terpikir ini maunya kegiatannya secepatnya dilakukan, dan saya lega Bu ketika Ibu lebih memantapkan dan mengingatkan saya lagi dengan rencana saya gitu Bu. Ya baik Bu Kartika, oke lah ya Bu ya. Baik, mungkin ada lagi Bu yang kita mau bicarakan. Soalnya sebentar lagi saya udah mau masuk ini Bu. Oh iya Bu, saya sudah selesai membahas ini dengan Ibu. Saya harap rencana saya boleh saya kerjakan. Saya juga memantapkan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, dan juga saya harap nanti pembelajaran saya di kelas itu lebih maksimal begitu Bu. Sudah baik, saya sudah menemukan solusi sendiri dari masalah saya Bu, dengan bimbingan Ibu juga tentunya. Terima kasih ya Ibu Flo. Oke, baik. Terima kasih Bu Kartika. Permisi ya Bu ya, saya duluan ya Bu ya. Sama-sama Bu.
Iya, saya Bu. juga senang kok. Permisi Bu Kartika. Terima kasih Terima Bu kasih, Kartika. Bu. Ayo Bu ke Terima ruangan saya kasih, untuk Pak Hulman. berkonsultasi. Ayo Bu Lora. Baik Pak Eh, ti- Hulman. Ya. Terima kasih Bu Flora. Ya, saya sudah menyaksikan kegiatan latihan percakapan coaching kita Bu. Ibu tadi mengatakan yaitu ada kekurangan Ibu yaitu tentang sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Ini saya lihat sudah maju Bu. Saya lihat sudah maju. Mungkin bisa Ibu bagaimana ya? Ibu sudah praktekkan tadi, bagaimana Ibu menilai Ibu Flora? Ibu praktekkan tadi, bagaimana menilainya? Terima kasih Pak Hulman. Kalau saya sendiri dalam menilai diri saya merasa akan tetap belum sempurna Pak. Karena pada dasarnya saya selalu bingung apa lagi yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya gitu. Tapi kalau melihat dari Ibu Kartika yang memang begitu lancar mengeluarkan ide dan gagasannya, tiba-tiba muncul di benak saya gitu. Jadi pada akhirnya mengalirlah begitu saja gitu Pak. Gitu Pak Hulman. Baik Bu, Ibu ini merendahkan diri ya Bu ya. Baik, kemudian tadi pertanyaan terbuka sudah mulai ya mengalir tadi Bu saya lihat ya. Hanya saja Ibu jangan mengarahkanlah ke tujuannya, itu yang kekurangannya itu Bu. Jangan mengarahkan ke tujuannya langsung. Artinya jangan ya hampir-hampir dia tertutup sehingga jawabannya agak-agak ya langsung mau Ibu tunjukkan. Baik, kemudian bagaimana ya Ibu menurut Ibu perkembangan yang sudah Ibu rasakan tadi, perkembangan tadi? Saya Pak Hulman perkembangannya sudah gimana ya? Mungkin Bapak lah yang menilai ya. Kalau menurut saya pada akhirnya saya semakin terbersit di pemikiran saya apa yang menjadi pertanyaan, tapi itu berasal karena dari coachingnya itu sendiri, karena coachingnya yang banyak bercerita untuk menceritakan masalahnya, sehingga dari coach itu sendiri saya terbersit, oh rupanya masih ada pertanyaan yang bisa digali, masih ada pertanyaan yang digali. Jadi menurut saya perkembangannya mungkin agak sedikit sudah mulai ada nampak hasilnya gitulah Pak Hulman. Begitu Pak. Oh ya Bu ya. Kemudian Bu, dari diskusi kita, apa yang mungkin ya tadi sudah berkembang, apa yang ingin dikembangkan lagi lah, yang ingin Ibu kembangkan, yang kekurangan, yang pertanyaan terbuka tadi Ibu? Baik Pak, tadi kan pertama kan kita pertanyaan yang berbobot, kemudian memberdayakan coach, mungkin memberdayakan coach yang ini yang perlu dikembangkan lagi gitu. Memang tadi coachnya sudah banyak bercerita ya, ada gagasannya gitu. Mungkin masih ada kali gagasan-gagasan lain yang bisa timbul dari coach itu sendiri. Jadi memang harus perlu banyak untuk digali lagi untuk menanyakan gagasan-gagasan itu. Kemudian untuk mendengarkan aktif juga saya kadang terpengaruh dengan suasana luar gitu. Jadi saya tidak begitu fokus ya untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh coach. Demikian Pak Hulman. Oh, baik Bu. Berikutnya Bu, bagaimana ya latihan-latihan yang berikutnya? Mungkin ada rencana Ibu yang mau ingin latihkan kekurangan yang tadi Ibu sebutkan tadi. Ya mungkin ada rencana Ibu lah kira-kira bagaimana caranya untuk supaya Ibu lebih maju lagi Bu? Ya jelas kalau untuk rencana ke depan untuk menambah kompetensi saya tentu akan memperbanyak latihan-latihan. Tidak hanya saja latihan dengan sesama guru, dengan siswa pun akan lebih sering saya lakukan karena paling tidak siswa ini pasti membutuhkan yang namanya pendampingan atau coaching mengenai permasalahan-permasalahannya. Jadi semakin banyak latihan lah Bu, dan juga mungkin saya men-searching dari YouTube ya Pak ya, kan di situ ada praktek-praktek, praktek-praktek untuk bagaimana menjadi coach yang baik gitu. Jadi seperti itu Pak. Ya dengan latihan-latihan
melihat-lihat YouTube yang apa di situ banyak. Ya, itu rencana Ibu kapan lah Ibu laksanakan itu, Bu? Kapan dilaksanakan rencana Ibu yang tadi, yang latihan-latihan tadi, yang melihat apa YouTube dan sebagainya, Bu? Ya kalau waktunya mulai dari sekarang sebisanya Pak ya, saya akan langsung searching dari YouTube, dari internet ya kan, ada handphone yang selalu kita pegang kan, bisa kita bawa kemana-mana kan Pak, berarti saya akan memulainya dari sekarang dan seterusnya, karena pendidikan itu kan sepanjang hayat ya kan Pak Hulman ya, akan terus saya lakukan Pak. Oh, terima kasih Bu ya. Kemudian Bu, setelah kita membicarakan ini, tadi Ibu latihan-latihan, apa hasil yang kita bicarakan nanti Bu? Kira-kira bagaimana bayangan Ibu? Hasilnya nanti apa yang ke depan? Kalau sudah Ibu menonton tadi YouTube, latihan-latihan banyak, apa hasilnya ke depan nanti Bu? Ya, jadi hasilnya tentunya yang terbaik yang kita harapkan. Tadi seperti yang saya bilang, belajar sepanjang hayat, ya kan? Terus kita belajar dan pada akhirnya hasil tidak akan mengkhianati proses gitu. Jadi kalau kita terus berusaha, tentu mudah-mudahan ya, bahwa akan mendapatkan hasil yang terbaik gitu, Pak Hulman. Oh ya, tadi kita sudah diskusi banyak. Ya, saya melihat tadi bagaimana perasaan Ibu tentang hasil diskusi kita ini, perasaan Ibu lah setelah mendapatkan saya lihat tadi praktik Ibu tadi. Perasaan saya sangat senang sekali Pak, apalagi ketemu dengan supervisor seperti Bapak ya kan. Jadi saya nggak sungkan-sungkan untuk berbicara. Bapak juga menyemangati saya luar biasa gitu Pak. Jadi sangat senang, saya semakin tergugah untuk membangkitkan kompetensi saya di dalam saya sebagai coach. Mohon selalu bimbingannya ya Pak ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa berbicara ya Pak ya, empat mata, karena banyak sekali kekurangan saya Pak Hulman gitu. Jadi saya pokoknya top lah, senang sekali hari ini Pak. Bagus Bu. Terima kasih Pak Hulman. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bu sebelum kita apa? Mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya rasa nggak ada lagi Pak, itu aja Pak. Oh ya ya ya. Berarti kira-kira Ibu mulai nanti latihan, perasaan Ibu sudah mantap, perasaan Ibu sudah senang, bahagia. Berarti Ibu sudah bisa lah untuk praktek lebih baik lagi yang seperti yang dikatakan. Jadi saya lihat jam sudah apa Bu, waktu saya mau masuk Bu. Jadi kalau apa bisa kita berterima kasih kepada Ibu bisa melaksanakan coaching ini, latihan supervisor ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Hulman, terima kasih. Saya juga permisi ya Pak Hulman ya.